tukang korek-korek Alkitab sudah bubar jalan. Saya Pendeta Tan Hoinai, Henry Tandianta. Saya dapat pertanyaan, Pak Pendeta HDD, orang sekarang mengkorek-korek Alkitab makin ngawur katanya. Iya, tukang korek-korek Alkitab itu udah bubar jalan, ya. Sejak anggaplah 5 bulan, ya, 5 bulan terakhir ini, sayalah satu-satunya yang menyatakan bahwa perjanjian lama nggak ada hubungannya sama Tanak. Tanak yang jiplak perjanjian lama, bukan dibalik, bukan perjanjian lama jiplak Tanak. Tanaknya itu Yahudi itu, ya. Ya, sayalah yang memberitahukan atau menyatakan atau memberi informasi bahwa Alkitab Ibrani dan Yunani, PL Ibrani, PB Yunani, Septuaginta Yunani itu ada di surga. Ya, nggak ada yang orang berani menyatakan kebenaran itu. Ada di Wahyu 11 ayat 19. Saya juga yang membuat simulasi, ya, tabut perjanjian yang ukurannya 125 kali 75 kali 75. Ternyata pas untuk 39 kitab PL, tambah 27 kitab PB, tambah tongkat Harun, tambah segomer mana, tambah 2 loh batu. Ya, lalu mereka bingung. Ya, para tukang korek-korek Alkitab itu bingung gitu. Ya namanya usaha ya, kan mereka kan usaha mau mengkorek-korek Alkitab itu palsu. Apalagi saya juga membuat tayangan-tayangan Alkitab satu-satunya kitab suci. Penulisnya dipilih oleh Yesus dari sekian ratus tahun ya, atau sekian ribu tahun, nggak pernah ada loh orang yang ngomong, ya. Alkitab itu penulisnya dipilih oleh Yesus. 26 nabi perjanjian lama, 8 rasul perjanjian baru. Nabinya, rasulnya dipilih sendiri oleh Yesus, ya. Matius 23 ayat 34, ya, Efesus 4 ayat 11. Lalu difirmankan melalui ilham, wahyu dan dikuasai roh. Nggak ada yang pernah cerita gitu. Lalu Alkitab itu full firman Allah. Siapa yang nulis ini nulis ini ditentukan oleh Yesus. Lalu mereka jungkir balik, mau bikin segala macam di karang-karang sendiri. Udah bubar jalan yang korek-korek Alkitab, ya, termasuk para dari Tritunggal, ya. Ya, saya juga, ya, ini Pendeta Tan Hoinai juga yang membongkar, ya, kebusukan Elohim, ya, bagaimana penyesatan luar biasa oleh Yahudi lah, ya. Anda yang mengikuti Elohim itu kan dari Farisi, ya. Elohim, Adonai, Hashem, Yehova itu dari Saduki. Cuman HTD yang bongkar, ya. Hologos itu, ya, palsu, ya. Kurios itu palsu, ya. Leksi diganti logos, arkontas diganti kurios, Elah diganti Elohim, Yahweh diganti Adonai, Allah huruf besar semua diganti Hashim, Yehova, ya. Saya juga Pendeta Henry Tandianta juga yang very clear mengatakan nama Allah itu Yesus. Original name, authentic name, real name, true name itu Yesus. Lalu bisa menjelaskan juga ada nickname, ada memorial name, ada proverb name, dan ada real name. Cuman HTD, ya, bingung dia, gitu. Ya, Yesus disalib diserupakan Yudas, langsung nyungsep, langsung jungkir balik, disuruh baca Yohanes 19 ayat 38 dan 40, jelas yang diturunkan mayat Yesus, langsung diem, gitu. Cari lain, nubuatan, ya, Ulangan 18 ayat 18, langsung diem dia, ya. Apalagi Yesaya 9 ayat 6, diem dia. Soal Immanuel, ya, raja, diem dia, ya. Setelah dijawab oleh saya bukan mau menyombongkan diri, ya. Sekarang tukang korek-korek Alkitab udah bubar jalan, Pak, udah nggak berani lagi, ya, bikin isu lah segala macam lah. Udah clear, clear. Bagaimana semua rasul itu Kristen, bagaimana muncul Alkitab yang ada huruf merah, huruf hitam, ada huruf besar, huruf kecil. 1963 itu,
Ya, yang mereka keluarkan itu Alkitab entah berantah pada masa kegelapan dari tahun 325 Konsili sampai 1956. Nah, ayo Anda mau ngobok-obok apa? Ya, apa coba ayo? Ya, kitab orang jujur. HTD bisa jawab, kitab kehidupan. Miliknya orang jujur, miliknya orang benar. Yesus Kristus. Ayo, sebelum perjanjian lama tidak ada kitab. Jadi Anda yang mengklaim bahwa PL itu jiplak dari Tanak, ya kebalik ndul. Kebalik. Tanak yang jiplak dari Alkitab. Matius 23 ayat 2. Seluruh yang ngaku para PDT nggak ada yang menjelaskan ayat ini. Matius 23 ayat 2. Mereka itu menduduki kursi Musa. Jadilah Tanak, jadilah Talmud. Ya. Seperti itu ya. Matius 23 ayat 34. Semua nabi dipilih oleh Yesus. Ini dia yang membuat saya banyak membaptis dari non-Kristen ya, karena ayat ini. Ternyata semua nabi itu dipilih oleh Yesus. Betul, dan Yesus itu nabi besar. Coba, sejak saya mengatakan Yesus nabi besar, Lukas 7 ayat 16. Di medsos di luar sana nggak ada yang nyebut nabi besar. Kalau Kristen nyebut nabi besar ada dasar ayatnya. Kenapa mereka tiba-tiba berhenti menyebut nabi besar? Ayo. Lukas 7:16 jelas disebut nabi besar. Yesaya 6 ayat 14 jelas disebut nabi N huruf besar. Nabi di atas segala nabi. Nabi yang milih nabi. Yang bisa menjelaskan Yesus bergelar nabi, bergelar Tuhan. Cuma 3 tahun, siapa yang bisa jelasin? Ini dia orangnya. Ya. Lalu apa yang dipelajari oleh para PDT di luar sana? Ya. Selama ribuan tahun, turun-temurun. Kenapa Anda nggak bisa jelasin? Ada Tuhan yang fisik, ada Tuhan yang roh. Yesus saja berkata, aku guru dan Tuhan, lalu Anda rubah menjadi Tuhan, toh. Siapa yang bisa jelasin? Saya bukan mau menyombongkan diri, Tan Hoi Nai yang bisa jelasin. Ya. Bagaimana Alkitab ditulis? Yang bisa jelasin cuma ini doang. Jadi Anda yang mengkorek-korek Alkitab otomatis sudah jungkir balik. Ayo. Siapa yang bisa jelasin bahwa Yahweh itu nama sebutan, bukan the real name? Ya. Anda yang ya, Yahweh udah nggak ada di perjanjian baru, nggak ada kan Yahweh dibentuk jadi manusia, Yesaya 43:10. Tidak pernah ada di perjanjian baru disebut-sebut Yahweh. Yahweh itu temporere, itu sama dengan Bapa. Yahweh itu memorial name, kalau Bapa itu proverb name. Bapa itu juga cuma dari Yesus 33 sampai 66. Siapa yang bisa menjelaskan? Yesus itu 33 tahun di langit tingkat 2. Cuman ini yang bisa jelasin. Kenapa Wahyu pasal 2, pasal 3 hurufnya merah? Alkitab kami nggak merah, Pak. Kasihan ya. Makanya orang-orang dari yang tukang korek-korek Alkitab, namanya juga usaha ya toh. Namanya usaha. Siapa tahu Alkitab ini salah gitu ya. Penyalipan ya, ngarang-ngarangnya udah nggak karu-karuan. Yesus diserupakan oleh Yudas, tumbang, udah gugur. Ada orang lain yang disalib, ternyata pada waktu itu penyalipannya ada banyak di kota A, B, C, D, F. Alah, itu ngarang itu. Nyebar bau mulut doang itu. Ya, kalau berani buka topimu. Maksudnya Pak, ya kan otaknya dia ngarang itu. Ada penyalipan selain Yesus katanya. Buka topimu ayo. Biar ketahuan. Ya. Ya seperti itu ya. Ya, pikirannya penuh dengan hal-hal yang bundet, ruwet gitu. Namanya juga usaha Pak TD gitu. Ya, seperti itu ya. 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 Ya, siapa yang bisa membongkar bahwa sekarang itu yang namanya gereja harus gereja Allah. Gerejaku sudah lewat, gereja Kristus sudah lewat, harus gereja Allah. Dan organisasi gereja ada di 1 Korintus 12 ayat 28. Harus kerasulan. Tidak ada sinode. Ayo. Siapa yang bisa buka? Ayatnya ada. Bukan maunya Bang Tan Hoi Nai yang bisa buka. Ayo. Ya, bagaimana
mendefinisikan orang Kristen. Kristen itu apa? Ada 6 ayat di Alkitab kata Kristen. Kristen itu penyembah Yesus Kristus, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi kalau Allahmu bukan Kristus, kamu bukan Kristen. Siapa yang bisa buka kayak gini? Ya. Ya, seperti itu. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa Yesus itu dari bayi sampai umur 12 tahun disebut anak laki-laki, bukan Tuhan, bukan anak Allah, bukan Kristus. Disebut anak laki-laki, makanya yang disunat anak laki-laki. Siapa yang bisa jelasin hal yang very clear gini? Padahal ayatnya ada. Lukas 7:22. Lukas 7 ayat berapa? Lukas 2 ayat 7. Ya, Lukas 2 ayat 7. Ya. Seperti itu. Siapa yang bisa menjelaskan umur 12 sampai 29 Yesus itu setara Allah jadi tukang kayu? Ayatnya ada. Markus 6 ayat 3. Filipi 2 ayat 6. Siapa yang bisa jelasin? Ribuan tahun. Siapa yang bisa jelasin Yesus itu bergelar anak Allah cuma 3 tahun. Bergelar anak Allah, bergelar nabi. Ada Kristus fisik, ada Mesias fisik, ada Tuhan fisik. Cuma 3 tahun. Siapa yang bisa jelasin? Dengan penjelasan ini, mereka yang tukang korek-korek Alkitab nyerah, jungkir balik, udah bubar jalan. Ngapain korek-korek Alkitab? HTD sudah menjelaskan dengan sangat clear. Nggak ada yang salah Alkitab ya. Itu produk dari Yesus kok. Termasuk yang namanya mencipta manusia. Manusia dicipta oleh Yesus. Gambar Allah dan rupa Allah. Makanya hidungnya 1, matanya 2. Mulutnya 1, kupingnya 2. Tangan ini ada kiri kanan. Kaki ada kiri kanan. Ini tubuh manusia yang diciptakan oleh Yesus. Itu dia. Menurut gambar dan rupa Allah. Lah kamu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah kami, Pak. Allahmu Yesus bukan? Bukan. Ya kalau gitu kenapa hidungmu 1? Jangan niru-niru ciptaannya Yesus. Ini ciptaannya Yesus. Manusia yang kayak begini ini dicipta oleh Yesus. Kalau dicipta oleh Allah selain Yesus, silahkan bikin manusia lain yang hidungnya 2 kayak. Matanya 1, hidungnya 2, kupingnya 1, mulutnya 2. Aksesorisnya Pak. Anda jangan niru, ini manusia ciptaan Yesus itu ini. Yang kayak gini bentuknya, hidung 1, mulut. Itu. Siapa yang bisa jelasin begini? Ya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu merupakan kata ganti dari gambar dan rupa Allah. Gambar Allah itu Yesus, rupa Allah itu Yesus. Jadi manusia diciptakan menurut Yesus. Makanya jadinya hidungnya 1, matanya 2, ada alis, ada kuping, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Kalau Anda menolak yang menciptakan kamu itu Yesus, harusnya kamu hidungnya jangan 1. Silahkan Allahmu mencipta manusia versi sendiri. Kalau yang kayak gini nih versinya Yesus. Siapa yang bisa jelasin? Ayo. Soal agama. Ya, siapa yang bisa jelasin bahwa Adam sampai Musa itu belum ada agama? Ibrahim nggak punya agama. Ibrahim, Ishak, Yakub tidak punya agama. Agama baru muncul era Musa. Dimulai dengan jari tangan menulis itu. Ditulis dengan di loh batu itu. Keluaran 31 ayat 18. Siapa yang bisa jelasin kayak gini? Sementara kalian ribuan tahun turun-temurun mengatakan Abrahamik, agama Semitik, agama 3 umat. Abraham belum beragama. Hal simpel kayak gini tuh. Ya. Siapa yang bisa jelasin dosa waris? Roma 5 ayat 12, 13, 14. Siapa yang bisa jelasin? Ya. Ada berapa yang ngaku sebagai PDT dan RM 200.000, Pak? Kok nggak ada yang bisa jelasin sih? Kenapa nggak ada yang bisa jelasin dosa waris Roma 5 ayat 12, 13, 14? Kenapa tidak ada yang bisa menjelasin nama Allah didiamkan bermiliar-miliar tahun? Roma 16 ayat 25, 26, 27. Kenapa nggak ada yang bisa menjelasin Alfa Omega itu Yesus bukan Bapa? Ya. Ratusan tahun kalian belajar ya toh. Kenapa tidak ada yang bisa menjelasin di surga itu cuma ada Yesus, nggak ada Bapa? Ayo.
Wahyu 4 ayat 2. Ya. Dengan penjelasan dari saya, ya, Pendeta Tan Hoi Nai, tentu pikiran dibuka mengerti kitab suci, ya. Ya kalau nggak itu nggak bisa, ya. Pikiran dibuka mengerti kitab suci sehingga para pengkorek-korek Alkitab nyerah deh, bubar jalan, ya. Bubar jalan. Anda yang mau mencari kesalahan Alkitab, bubar jalan sudah. Ya. Tapi kami masih nemu, Pak, itu karena kamu gagal paham. Tidak dibuka pikiran mengerti kitab suci. Ayatnya sama. Ya, Kisah 2 ayat 36, Allah menjadikan Tuhan katanya. Menciptakan Tuhan, Allah membuat Tuhan. Ya dipikirnya membuat Tuhan dari singkong gitu. Tidak nyampe pikiranmu. Ya, Yesus menyebut Petrus, kamu iblis, lalu Petrus itu iblis katanya. Ya. Ya, Yudas iblis. Ya Yudas kemarin-kemarin jadi bendahara yang baik kok. Pada saat itu doang dia dirasuki iblis. Lalu disebut oleh Yesus iblis. Petrus juga hanya beberapa menit dirasukin iblis. Iblis kamu Petrus. Kayak gini nggak tahu dia, gitu. Ya, jadi sekarang dengan kami ya, saya Pendeta Tan Hoi Nai selalu menyampaikan bahwa Alkitab standar dunia itu ya yang pakai bahasa Inggris diterjemahkan ke negara masing-masing, ada huruf merah, ada huruf hitam, wes dengan itu semua jungkir balik Anda. Jungkir balik semua. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kami tak henti-hentinya menghimbau kalau Anda berkeyakinan non-Kristen, ya jangan korek-korek Alkitabnya Kristen. Soalnya Alkitab itu seru, Pak. Kalau dikorek-korek, iya. Tak kasih tahu dosa ya, Pak. Kamu mengkorek-korek Alkitab itu dosa. Apalagi nggak berani buka topi. Pikiranmu ini sini bundet, ruwet, gitu. Yang disalib itu ada 10 orang waktu itu, ya ngarang aja. Lalu Yesus menyaksikan dari jauh, ngarang kamu. Bukaan topimu. Buka topimu kalau berani. Ketahuan tuh otaknya tuh penuh dengan ya dosa ndul. Kamu mengkorek-korek Alkitab itu dosa, tak kasih tahu. Ya, tak kasih tahu dosa kamu. Nggak akan pernah bisa kamu. Alkitab itu produknya Yesus. Penulisnya dipilih sendiri oleh Yesus. 26 nabi perjanjian lama, 8 rasul perjanjian baru. Dipilih sendiri oleh Yesus. Dan apa yang ditulis yang menentukan Yesus. Ini Paulus kamu nulis ini, Musa kamu nulis ini, Petrus kamu nulis ini, Yakobus kamu nulis ini, yang menentukan Yesus. Ya. Kenapa Matius ada silsilah? Kenapa Markus tiba-tiba Yesusnya udah dewasa? Markus sama Yohanes. Sementara Matius sama Lukas, paling detail Lukas dari bayi. Ya. Seperti itu. Kenapa? Apakah Markus salah? Yang menentukan Yesus. Markus kamu tahu-tahu Yesusnya udah dewasa dibaptis. Yohanes tahunya kamu pokoknya Yesusnya sudah dibaptis. Lukas kamu rinci ya dari sejak Maria mengandung Elizabeth, Zakaria. Matius kamu silsilah doang. Ya. Nggak pernah secara rinci toh, cuma dibilang di Bethlehem. Beda dengan Lukas. Apakah itu salah? Enggak. Itu haknya prerogatif Yesus menentukan Paulus Matius kamu nulis ini, Lukas kamu ini kan dengan ilham, wahyu dan dikuasai roh. Ya. Ya namanya sebuah kitab bagaimana Allah menjaga kitab suci. Ya toh, luar biasa toh. Ya, muncul yayasan United Bible Society, lalu Yesus menggerakkan semua kolektor Alkitab yang nyimpen Alkitab, semua setor. Itu kalau bukan atas perintah Yesus Tuhan Allah, bagaimana bisa? Nggak bisa. Selama ini kitab diumpetin di The Dead Sea Scroll itu di Laut Mati, disetor semua ke United Bible Society. Habis selesai diterjemahkan udah gitu ada badai, ada semacam cuaca yang buruk, akhirnya Alkitab ini diangkat ke surga sama dengan tabut perjanjian. Ketika bait Allah dimusnahkan, bait Allah pertama ya oleh Nebukadnezar yang pelaksanaannya Nebuzaradan. Tiba-tiba ini tabut diangkat ke surga tanpa sepengetahuan orang-orang. Demikian pula Alkitab, akhirnya tabut perjanjian penuh pas
Tadinya kan kosong, cuman isi tongkat Harun, segumer mana sama 2 loh batu. Yesus menjaga Alkitab. Alkitab itu produknya Yesus. Kalau disimpan di gua nanti kalau kiamat tetap hilang. Firmanku tidak akan berlalu, makanya disimpan di surga Alkitab. Itu baru Alkitab, kitab suci. Kalau kitab suci harus disimpan di surga. Iya dong, ya. Nanti turun lagi di masa 1000 tahun. Yang bisa jelasin begini siapa? Ya, kalian cuman sibuk aja. Kita setia, saudara-saudara. Ayo kita sembah Tuhan dan Juru Selamat Yesus. Lah Allahmu siapa? Bukan, kalau Allah tetap Bapa. Kalian sibuk urusan kayak begitu. Sibuk membuat halusinasi. Mungut duit persepuluhan. Ya loh. Gitu ya, nipu-nipu pakai kesembuhan ilahi. Ya. Ya. Jadi sekarang ini para korektor, bukan kolektor, korektor, tukang korek-korek Alkitab, cari-cari kesalahan Alkitab sudah nungging, sudah bubar jalan. Tinggal satu doang yang nggak berani buka topi, takut ketahuan otaknya ini ya penuh dengan ya nggak berani dia buka topi, ya ketahuan ngarangnya. Selain Yesus disalib waktu itu ada sekian orang disalib juga. Lalu Yesus nonton dari jauh karena disamarkan Yudas sudah nungging. Ya. Yohanes 19, 38, 40 diturunkan mayat Yesus bukan mayat Yudas. Jadi disamarkan Yudas sudah bubar jalan, sudah gugur. Sekarang dia cari lagi. Ngarang dulu ya toh, supaya nggak ketahuan ditutupin tuh. Pakai topi ya. Ya. Ya, saya kembali mengingatkan ya, mengkorek-korek kitab suci keyakinan lain itu dosa. Kita juga sebagai orang Kristen tidak boleh menjelekkan, mengkorek-korek kitabnya orang lain. Ya, ya. Saya memberi contoh. Kalau Anda bertanya, saya jawab pakai Alkitab. Itu saja sudah bikin Anda nyungsep. Ya, Anda ketampol sendiri. Padahal saya jawabnya pakai Alkitab. Ya, seperti itu. Very clear ya. Imani masing-masing lah. Udah kalian kalau sudah misalnya ini jadi mukalaf ya toh. Ya udahlah. Nggak usah korek-korek soalnya enak Pak. Ngobok-obok Alkitab itu. Ya, kitab suci gitu loh. Ya, kamu obok-obok hasilnya apa? Dosa kamu. Hasilnya kamu dosa. Nggak akan pernah Anda bisa menemukan kesalahan Alkitab. Ya. Tidak akan pernah bisa. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.